Salah lagu ini Pak ya. Ya, selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Senang rasanya Ardi di sini akan nemenin teman-teman Pro 2 yang ada di manapun berada ya. Dan kita berada di Sepada, di mana kita akan bahas seputaran Idul Fitri ya. Karena menjelang perayaan Idul Fitri, Idul Fitri, Idul Adha. Kita sering banget nih melihat esensi dari ibadah kurban, tapi kita kurang tahu nih kalau semisal nilai-nilai kurban itu sebenarnya punya kaitan dengan bagaimana kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Makanya itu hari ini kita akan bahas dan bedah tema yang sangat menyejukkan hati, di mana kita akan bahas soal makna kurban dalam bingkai moderasi beragama. Nah, bagaimana sebuah ibadah dan ritual transformasi menjadi aksi sosial yang mengeratkan keberagaman ya. Kemudian khususnya kita akan berada di tanah Papua Barat lebih tepatnya, yang penuh dengan toleransi ini. Di studio kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Wirabakti Manggala Putra, SAG. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih hari-hari ini Pak? Alhamdulillah hari-hari ini berjalan lancar. Kebetulan juga karena sepanjang minggu ini libur, jadi alhamdulillah punya cukup waktu luang. Banyak waktu luang ya, Iya, alhamdulillah. Untuk kesehariannya sendiri Bapak, mungkin sedang sibuk apa atau iya. Kalau sehari-hari saya sendiri sebagai guru di salah satu sekolah dasar Islam terpadu yang ada di Manokwari, di SDTK Mulpuro. Yang selain itu juga di luar waktu sekolah biasanya kalau ada panggilan biasanya saya juga sering foto ataupun ngambil video. Oh begitu, Iya. fotografer dan videografer juga. Iya, betul. Wah keren banget ya. Baik Pak, mendengar tema kita hari ini ya, mungkin sebagian besar orang awam terdengar unik ya. Boleh jelasin sedikit mungkin Pak Ustadz, secara garis besar nih, apa sih titik temu antara ibadah kurban yang sifatnya ritual beragama ini dengan konsep moderasi beragama yang sedang gencar disuarakan ini? Kalau kita bicarakan tentang titik temu antara ibadah kurban dan juga tentang moderasi beragama sendiri, pasti di dalam setiap ritual keagamaan yang ada di dalam agama Islam sendiri tentu memiliki nilai-nilai sosial yang dapat kita petik hikmahnya. Yang mana nilai-nilai sosial tadi itu juga sangat erat kaitan dan juga hubungannya dengan nilai-nilai sosial ataupun tradisi-tradisi lokal yang selama ini kita rasakan ada di Indonesia, khususnya mungkin di tanah Papua sendiri. Misalnya saja di dalam ibadah kurban ini juga terdapat nilai sosial, kemudian juga di sana ada nilai gotong royong, yang mana dua nilai tersebut merupakan hal yang memang sejak dulu, bahkan mungkin dari kita kecil itu selalu diajarkan oleh orang tua kita ataupun juga guru-guru kita. Oke baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang konsep dari moderasi beragama adalah setiap agama lebih tepatnya yang mungkin memiliki nilai sosial dan gotong royong supaya
Ya, karena kita di Indonesia juga Pak ya, apanya pemegangannya Pancasila juga. Oke, baik. Nah, sebuah memantik yang luar biasa nih teman-teman. Jadi kita akan langsung nih bahas ke topiknya langsung Pak ya. Boleh. Nah, sebelum itu mungkin bisa diceritakan sedikit Pak soal Idul Adha ini seperti apa? Mungkin dari asal usulnya atau supaya mungkin teman-teman yang baru mendengarkan juga tahu nih. Seperti itu. Oke. Kalau dari asal usul Idul Adha sendiri, seperti mungkin teman-teman Pro 2 sudah, yang Muslim sebagian besar juga sudah banyak yang tahu bahwasanya ibadah kurban ini sendiri atau Idul Adha itu sendiri berasal dari sebuah kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan juga anaknya yaitu Nabi Ismail, yang mana ketika Nabi Ismail ini sudah tumbuh dewasa kemudian bertemu dengan ayahnya Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya, yaitu untuk menyembelih anak laki-laki satu-satunya yang dia miliki. Lalu kemudian ketika mimpi itu datang kepada Nabi Ibrahim selama 3 hari berturut-turut, ia kemudian menyampaikan kepada anaknya Ismail tentang hal tersebut. Lalu dengan ketabahan yang luar biasa, dengan keikhlasan yang sangat hebat sekali, anaknya Nabi Ismail ketika mendengar perintah dari Allah kepada ayahnya yaitu Nabi Ibrahim untuk menyembelih dirinya, ia menerima perintah tersebut dengan ikhlas dan membolehkan ayahnya untuk menyembelih dirinya. Lalu yang mana kemudian ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya Nabi Ismail itu, lalu kemudian Allah menggantikan Nabi Ismail dengan hewan sembelihan yang lain yang diturunkan langsung dari surga. Yang mana kemudian dari peristiwa tersebut lahirlah peristiwa hal yang kita laksanakan sampai saat ini, yaitu Idul Adha dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Oke, baik. Terima kasih secara garis besar seperti itu Bapak ya. Baik, kita kembali ke topik lagi nih Pak. Secara hukum ya Pak ya, secara hukum dan nilai kemanusiaan, bagaimana sebenarnya pandangan agama mengenai pembagian daging kurban kepada saudara-saudara kita yang mungkin non-Islam atau mungkin yang bukan Islam Pak ya. Lalu apakah diperbolehkan dan dampaknya seperti hubungan sosial seperti apa? Oke. Untuk menjawab hal tersebut mungkin kita perlu ketahui terlebih dahulu siapa saja sih di dalam ajaran agama Islam yang berhak menerima pembagian hewan kurban tersebut. Nah, kalau di dalam syariat Islam yang berhak menerima pembagian daging kurban tersebut ada 5 golongan. Jadi yang pertama itu adalah fakir miskin. Lalu kemudian yang kedua adalah kerabat atau mungkin tetangga sekitar kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah musafir ataupun orang yang sedang dalam perjalanan yang mengalami kesulitan. Jadi kalau kita bertemu dengan ada musafir ketika Idul Adha ini, mereka juga boleh berhak mendapatkan daging sembelihan dari kita. Lalu kemudian yang keempat itu adalah amil kurban atau panitia kurban itu sendiri yang melaksanakan proses penyembelihan sampai mungkin distribusinya, itu juga berhak mendapat hasil dari sembelihan hewan kurban ini. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima ini adalah diri sendiri atau orang yang melaksanakan kurban tersebut. Nah, dari kelima golongan ini semuanya harus kita utamakan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil sembelihan daging kurban tersebut. Nah, lalu kalau kembali lagi ke pertanyaannya, apakah saudara-saudara kita yang non-muslim ini juga berhak menerima pembagian daging kurban? Kalau berdasarkan dari 5 golongan yang ada dalam syariat Islam ini, tentu tidak dapat. Oke. Akan tetapi kita sebagai yang mendapatkan daging kurban ini, kita boleh memberikan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim, tapi dalam bentuk masakan yang sudah jadi. Jadi semisal mungkin Mas Ardi dapat daging kurban nih besok, mungkin nanti daging kurbannya bisa dimasak, kalau kemudian nanti daging kurbannya itu yang sudah dimasak boleh dibagikan ke tetangga sekitar ataupun ke teman-teman Mas Ardi yang non-muslim. Kalau untuk hal ini tentu diperbolehkan karena pertama kita sudah mengambil hak kita mendapatkan daging kurban, lalu hasil daging kurban yang kita dapatkan ini kita bagikan kembali kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang non-muslim. Yang mana tentu dari hal tersebut dapat mempermudah saudara-saudara kita yang non-muslim juga untuk menikmati hasil daging kurbannya karena sudah dimasak. Betul. Lalu dari hal tersebut juga dapat meningkatkan tali persaudaraan kita semuanya. Setuju. Baik, berarti memang ada 5 golongan yang didahulukan Bapak ya. Iya. Jadi kayak
pertama fakir miskin, kemudian kerabat, tetangga dan lain-lain, musafir yang dalam perjalanan jauh, kemudian amil kurban dan diri sendiri. Nah, kalau misal memang mau memberikan bisa berupa masakan yang makanan yang sudah dimasak. Iya, Seperti betul. itu. Oke. Jadi lebih enak dong berarti Pak ya. Iya, lebih Sudah enak. jadi berarti. Sudah jadi. Siap, Jadi tinggal kita santap sama bersama-sama. bersama, betul. Oke, lebih kebersamaannya mungkin lebih juga terasa, ya, lebih betul. terasa, betul. Nah, kita kan berada di Manokwari nih, Pak. Manokwari dan Papua Barat ya. Secara umum, kekerabatan kita kan sangat erat ya akan tradisional lokal, kemudian ya kemudian bagaimana sih nilai kurban ini berbaur dengan kearifan lokal dan memperkuat rasa persaudaraan sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut, kurban sendiri, ibadah penyembelihan kurban itu sendiri juga memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Seperti mungkin tadi sedikit di awal sudah disampaikan kalau ibadah kurban ini kan setelah kita menyembelih hewan kurban itu, kita akan membagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang mana dengan pembagian tersebut tentu akan membuat semua orang yang mendapatkan hasilnya akan ikut bahagia. Yang mana hal tersebut kan merupakan wujud dari keadilan sosial yang mana nilai tersebut adalah sebuah nilai atau hal yang memang ada di dalam tradisi masyarakat kita. Lalu selain itu juga kan dalam pelaksanaan hewan kurban ini kan tidak mungkin ya kita menyembelih itu sendirian. Betul. Kalau kambing mungkin masih bisa, tapi kalau sapi kayaknya nggak kuat deh. Bisa, Betul. Makanya kita butuh orang-orang lain untuk ikut membantu kita. Nah, dari kebersamaan ini kan timbul gotong royong. Yang mana dari gotong royong tersebut itu pun juga akan menimbulkan mempererat tali persaudaraan kita semuanya. Apalagi nanti kan terakhir biasanya setelah penyembelihan itu selesai, kita kan akan menyantapnya bersama-sama. Nah, dari hal itu pula juga akan meningkatkan tali persaudaraan kita semuanya. Yang mana itu kan budaya makan-makan bersama itu kan merupakan budaya yang juga erat dengan tradisi lokal kita. Kalau mungkin kita di Papua sini kan ada kita mengenalnya kalau saya tidak salah dengan bakar batu ya. Bakar batu. Oke. Iya, bakar batu itu kan kita makannya bersama-sama, menyantapnya bersama-sama. Kalau di kurban ini kan setelah penyembelihan sudah disembelih, kita masak, lalu kemudian kita menyantapnya semuanya bersama-sama. Oke, baik. Berarti memang cukup erat ya Pak ya, kearifan lokal dan juga nilai kurban sendiri. Jadi memang yang pertama memang membahagiakan ya, karena kita juga melaksanakan salah satu ibadah, kemudian kita juga bergotong royong bersama-sama menikmati. Betul. Dan juga kebersamaan tali silaturahmi yang terikat. Oke, baik. Nah, kalau bicara soal esensi kurban sendiri, Pak, seringkali di Papua Barat itu kita mengenal dengan istilah satu tungku, satu batu. Satu tungku, tiga batu, atau filosofi keberangkatan yang lebih kuat ya. Nah, bagaimana nilai kurban ini berkaitan dengan adat istiadat lokal dengan menjaga perdamaian sendiri? Oke. Kalau berbicara tentang perdamaian sendiri, tentu kita harus tahu dulu apa aja sih faktor-faktor yang mendukung terjadinya perdamaian itu. Betul. Untuk terciptanya perdamaian itu paling tidak diantaranya ada 3 faktor yang dapat terjalin. Itu yang pertama diantaranya adalah keadilan, lalu kemudian toleransi dan juga sikap saling menghargai, nyambung juga dengan tema kita hari ini. Dan juga yang terakhir yaitu adalah kerjasama atau gotong royong. Nah, kalau kita melihat dari 3 faktor perdamaian ini, 3 faktor tersebut juga terdapat di dalam proses kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini. Kalau mungkin kita bisa contohkan, yang pertama ketika melaksanakan ibadah kurban ini kan orang-orang yang mampu, yang memiliki kelebihan harta, mereka mengikhlaskan, mengeluarkan sebagian daripada harta mereka untuk membeli hewan kurban. Lalu kemudian untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin masih belum bisa berkurban di tahun ini, mereka juga ikut menyumbangkan tenaga mereka demi terlaksananya penyembelihan hewan kurban ini. Baik itu mungkin mereka yang menjagal, ataupun mereka yang menahan sapinya, ataupun mungkin sampai kepada distribusi yang membagikan kepada masyarakat. Nah, dari hal ini saja kita sudah bisa melihat di situ sudah ada sikap saling menghargai. Yang mampu melaksanakan kewajibannya ya, ataupun melaksanakan
ibadahnya dengan menyembelih hewan kurban, yang belum mampu juga turut membantu untuk mensukseskan dengan menyumbangkan tenaganya. Nah, dari sini kan kita sudah bisa lihat ada sikap saling menghargai antara orang yang berkurban dan juga orang yang membantu untuk proses menyembelih kurban. Lalu kemudian selain itu juga ketika kita membagikan hasil hewan kurban tersebut, di situ kan kita membagikan hasil kurbannya ini secara merata tanpa memandang status sosial dan juga latar belakang. Jadi mulai dari yang kaya sampai yang miskin semuanya mendapatkan hasil daging kurban ini secara merata. Nah, dari situ kan kita bisa melihat terdapat nilai-nilai keadilan di dalamnya. Jadi tanpa memandang ini si A, ini si B, ini golongannya apa, ini golongannya apa, ini kaya, ini miskin, semuanya kita mendapatkan hasil yang sama. Kita mendapatkan pembagian secara merata, yang mana tentunya ini sangat membahagiakan untuk kita semuanya karena kita semua merasa adil. Betul. Seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir, dari hal-hal tersebut tadi, semuanya karena kita merasakan dalam satu waktu, dalam satu momen yang sama ketika penyembelihan hewan kurban ini, tentu hal tersebut akan menciptakan kedamaian di antara kita semua. Karena tidak ada yang merasa terzolimi, semuanya merasa adil. Lalu di situ juga ada gotong royong karena kita mengerjakannya sama-sama. Lalu juga ada sikap saling menghargai yang membuat proses berjalannya ini akan menimbulkan perdamaian di antara kita semuanya. Baik, terima kasih, Pak. Tadi memang banyak banget ya kolerasinya dengan yang tadi ya, filosofi tadi satu tubuh tiga batu. Dan memang sih maksudnya sifat saling menghargai, keadilan dan kedamaian akan muncul ketika kita bersama-sama untuk menyukseskan atau bersama-sama melakukan proses penyembelihan ya hewan kurban. Nah, tiga nilai tadi itu kan juga kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal-hal yang lain tentu akan menjadi sebuah kebaikan. Betul, jika diterapkan dengan kehidupan sehari-hari. Betul, setuju, Pak. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih, kita bisa diceritakan sedikit mungkin adakah contoh atau pengalaman langsung yang Bapak alami ya di lapangan pada momen Idul Adha justru menjadi ruang gotong royong yang menjadi lintas agama. Mungkin kalau contoh yang khususnya kayaknya kalau di Manokwari sendiri di Papua Barat yang mungkin kayaknya seluruh Papua mungkin yang kita sering lihat setiap perayaan hari keagamaan, contoh gotong royongnya itu ada kita bisa lihat ketika misalnya saja mungkin kalau kita tarik khusus ke Idul Adha ini, kan besoknya ketika pagi hari itu kita yang Muslim akan melaksanakan sholat Id. Betul. Dan kalau seandainya kita begadang kan pasti kayaknya bangunnya akan telat. Nah, dan sapi-sapi yang akan kita sembelih itu kan biasanya pasti datangnya sudah H-1 ataupun H-2. Nah, dari sini mungkin kita bisa ikut melibatkan saudara-saudara kita yang non-muslim untuk membantu menjaga hewan sembelihan ini agar jangan sampai hewannya kabur. Betul kan? Kalau misalnya di kota misalnya kalau ada masjid ataupun sekolah di kota kemudian sapinya kabur kan agak repot kita ngejarnya. Betul. Jadi biar aman mungkin kita bisa melibatkan saudara-saudara kita yang non muslim untuk membantu menjaganya sehingga besok ketika sholat Id kita bisa tetap pergi sholat Id tanpa khawatir hewan ternak ini akan kabur. Betul. Lalu kemudian dalam hal yang lain misalnya saja kan biasanya kita sholat Idnya itu di lapangan Borasi. Betul. Dan kalau setiap hari perayaan keagamaan itu kan biasanya yang akan menjaga dari polisi ini kan biasa bergantian. Kalau perayaannya itu hari raya umat Islam, yang akan menjaga adalah polisi-polisi yang non-muslim. Lalu kemudian kalau misalnya ini hari perayaan yang lain, misalnya saya mungkin ibadah Natal ataupun yang lainnya, biasanya akan menjaga itu adalah polisi-polisi yang muslim. Nah, dari sini kan kita juga bisa melihat rasa saling tenggang rasa, saling menghargai, dan juga ini kan salah satu bentuk wujud daripada moderasi itu sendiri. Baik, terima kasih. Memang secara nyata memang bahkan sehari-hari ya, nggak cuma momen-momen tertentu, bahkan setiap hari ketika kita beribadah ataupun memang saling menjaga itu penting Pak ya. Jadi contoh anggaplah ketika mungkin ibadah minggu kita juga bisa melihat teman-teman yang muslim untuk menjaga ketertiban, kemudian itu pun sebaliknya. Gitu. Baik, terima kasih. Lalu kemudian dalam proses penyembelihan sendiri kita kembali ke kurban lagi Pak ya.
Dalam proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban sendiri, terlibatan pemuda lintas agama seperti pemuda gereja atau komunitas adat dinilai sangat sebagai bentuk toleransi atau kebablasan, justru jadi nilai moderasi yang dianjurkan. Bagaimana? Kalau untuk menyikapi hal tersebut, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita pahami bersama. Oke. Misalnya kalau kita di dalam pelaksanaan ibadah kurban ini, untuk menyembelih hewan kurban itu ada tata cara dan Oke. juga ada Syarat-syarat. pelaksanaan syarat-syarat yang mana hal tersebut mutlak. Oke. Tidak bisa kita ganggu gugat. Seperti itu. Bahkan untuk seorang muslim pun apabila dia belum menguasai atau belum mengetahui tata cara penyembelihan, Nggak boleh juga. nggak boleh juga untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Harus benar-benar yang sudah paham dan mengerti tata cara serta adab-adab penyembelihan hewan Hewan kurban. kurban, betul. Nah, berdasarkan dari nilai ini kan tentu tidak bisa kita ganggu gugat. Setuju. Harus mutlak orang yang mengerti dan orang yang paham. Tetapi untuk hal-hal di luar tersebut, misalnya saja tadi sudah ada satu contoh menjaga hewan kurban, ya. ataupun ketika menarik hewan kurban atau mungkin ketika distribusi pembagian hewan kurban, ini kan hal-hal di luar daripada prosesnya itu tadi. Dan hal-hal ini mungkin kita bisa ikut bekerja sama ataupun melibatkan teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang non muslim untuk mensukseskan pelaksanaan ibadah kurban ini. Apalagi kan khususnya mungkin ketika pembagian ya Kak ya. Iya. Kalau pembagian ini kan daging kan nggak bisa lama-lama di luar. Kalau misalnya distribusinya ini banyak kemudian yang nganter cuma satu Sedikit, motor kan iya. kayaknya sayang, Iya, nanti dagingnya keburu busuk, jadinya kan tidak bisa dikonsumsi. Sehingga mungkin agar lebih mudah dan bisa cepat sampai kepada yang berhak menerima, kita bisa kerjasama juga dengan saudara-saudara kita yang lain agar ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, baik. Memang berarti ada beberapa rules atau aturan ya, memang yang sudah wajib atau syarat-syarat yang wajib untuk diikuti dalam proses kurban. Cuman mungkin dalam proses yang lain seperti pembagian ataupun menjaga masih kita bisa untuk saling membantu. Betul. Nah, kalau boleh tahu Pak Ustadz, bisa di-spill sedikit nggak syarat-syaratnya mungkin apa aja yang harus dilakukan saat menyembelih kurban dan lain-lain? Oke, kalau untuk syarat-syarat cara menyembelih kurban kalau secara garis besar yang pertama sudah pasti dia harus seorang muslim. Oke, baik. Karena ketika akan menyembelih itu kita mengucapkan bismillah. Bismillah, betul. Iya, bismillah. Dan juga biasanya ketika penyembelihan itu orang-orang yang berada di sekitar situ akan mengucapkan kalimat talbiyah atau kalimat takbir. Nah, ini tentunya kan harus dilaksanakan oleh sama orang-orang yang muslim. Tapi untuk yang di luar itu misalnya kayak tadi menjaga ataupun mendistribusikan itu kan bebas. Kita boleh dengan saudara-saudara kita yang lain. Baik. Berarti secara garis besar itu Pak yang membuat memang harus dilakukan oleh umat muslim sendiri. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Ustadz, kita beralih tetap ke soal topik, cuman kita ke masa sekarang nih Pak. Dimana anak muda sekarang itu kan kritis-kritis Pak ya. Nah, gimana sih cara kita selaku orang-orang dewasa ya mungkin ya, gimana cara kita untuk menjelaskan esensi kurban dan moderasi beragama ini dengan bahasa yang relate dengan mereka supaya terkesan tidak kaku dan sekedar teori saja. Kalau kita melihat anak-anak muda sekarang itu kan aktif-aktif ya. Betul. Entah itu di media sosial ataupun di dunia nyata itu banyak sekali yang aktif. Jadi kita bisa memanfaatkan keaktifan mereka ini dengan ikut melibatkan mereka secara langsung dalam berbagai aktivitas-aktivitas baik itu keagamaan ataupun dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Karena kalau kita lihat anak-anak muda kita sekarang itu kayaknya mereka lebih senang untuk belajar langsung dari pengalaman yang ada. Nah, dengan melibatkan mereka secara langsung di dalam aktivitas ini tentu akan menimbulkan rasa keinginan tahuan mereka itu lebih besar. Sehingga ketika mereka bertanya, ketika mereka penasaran bagaimana ini dilaksanakan, bagaimana ini bisa terjadi, tentu akan mempermudah kita untuk bisa menjawab dan juga menjelaskan tentang segala sesuatunya karena mereka berangkat dari rasa keinginan tahuan mereka. Tapi kalau misalnya kita hanya langsung ngomongin aja tanpa melibatkan secara langsung, tentunya ada perasaan males untuk mendengarin seperti itu. Oke.
Tadi memang dari kita harus aktif sendiri kayak kita aktif untuk mengajak anak-anak mungkin lebih ke praktek ya, Iya, prakteknya kemudian betul. mungkin teori secara teori juga bisa, cuman lebih alangkah menarik lagi untuk anak-anak langsung praktek juga, entah itu Betul. praktek untuk sembelih kurban pakai misalnya kalau yang viral kemarin itu praktek kurbannya pakai kertas, Iya, karton kertas terus karton kertas ya, ataupun pakai gedebok pisang. gedebok Iya, jadi pisang, ya. diajarin dulu ini kita caranya seperti ini, teorinya begini, lalu kemudian kita praktek dulu pakai Praktek. pisang. Iya. Nanti kalau sudah lancar, sudah bisa, sudah berani, bisa mungkin mulai dari hewan sembelihan yang kecil dulu, misalnya dari kambing dulu. Iya, kebetulan kalau kami dulu di pondok itu biasanya yang mau menyembelih itu setelah sudah belajar, sudah tahu teorinya, sudah mengerti cara prakteknya, itu mulainya dari kambing dulu. Dari kambing dulu. Iya, jadi kalau sudah bisa menyembelih kambing, sudah lancar, sudah berani, baru nanti lama-kelamaan diizinkan untuk menyembelih sapi yang lebih besar lagi. Sebab kan kalau misalnya baru tahu teori, baru praktek sekali langsung sapi, takutnya takutnya nggak kuat. Betul. Apalagi kan mungkin ada beberapa orang kan yang takut darah. Takut darah, betul. Iya, Iya, seperti iya. itu. Jadi kan harus dibiasakan terlebih dahulu. Oke, baik. Tapi memang menarik Pak ya untuk bisa mengajak anak-anak muda ini supaya setidaknya mereka bisa kontribusi dan langsung aktif dalam proses ini. Iya, Oke. sehingga kan nanti di waktu yang akan datang ketika mereka sudah siap, mereka yang bisa mengambil alih posisi iya. penjagal saat ini. Ada regenerasi. Ada regenerasi di Oke, situ. baik. Nah, bagi anak muda atau Gen Z ini kata kurban sendiri kan biasanya dipresetkan nih Bapak. Jadi entah itu korban perasaan atau cuma korban-korban yang lain seperti itu Pak ya. Nah, kalau ditarik dari makna yang serius nih Bapak, apa sih kurban terbesar yang dilakukan untuk anak-anak muda Manokwari ini demi masa depan bangsanya sendiri? Kalau kita berbicara tentang anak muda, tentu banyak hal yang harus mereka korbankan. Tapi kalau ada satu hal yang harus dikorbankan anak muda demi masa depannya, tentu itu adalah waktu untuk bersantai. Waktu untuk bersantai. Waktu untuk bersantai. Sebab mungkin kita juga merasakan bahwasanya perkembangan zaman saat ini tuh amat sangat cepat sekali. Setuju. Bahkan kita minggu ini kita baru tahu A, ternyata minggu depan sudah ada B. Ada B, betul. Betul. Yang mana perkembangan zaman yang cepat ini tidak bisa kita untuk bersantai-santai begitu saja, tapi kita harus tetap ikut mengupgrade diri kita, meningkatkan skill kita, ataupun juga meningkatkan wawasan pengetahuan kita. Yang mana hal tersebut pasti harus mengorbankan waktu santai kita. Nah, sebab kalau misalnya kita tidak meningkatkan dua hal tadi, tidak meningkatkan wawasan kita, kemudian juga tidak meningkatkan pengembangan diri kita, life skill kita, tentu kita akan tertinggal. Iya, betul. Oleh karena itu, meluangkan sedikit daripada waktu kita untuk menambah wawasan pengetahuan dan juga meningkatkan skill kita ini adalah investasi yang sangat baik sekali untuk anak muda demi masa depannya. Baik, terima kasih. Berarti memang yang tadi untuk anak muda ya lebih tepatnya adalah mengorbankan waktu untuk bersantai karena memang betul apalagi di era modernisasi ini Pak ya banyak sekali hal-hal yang begitu cepat entah itu informasi ataupun teknologi yang semakin cepat dan maju jadi harusnya kita bisa belajar lebih cepat kemudian kita juga harus beradaptasi dengan cukup cermat seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian ya Pak Ustadz, anak muda sekarang kan sangat lekat dengan budaya flexing atau pamer nih. Nah, apalagi di media sosial sekarang kan sering banget juga gitu. Nah, bagaimana moderasi beragama itu memandang orang yang berkurban, tapi niat umat utamanya itu demi konten atau pengakuan sosial media saja. Jadi kurban ini cuman, nih aku kurban nih. Oh iya. Oke, kalau flexing sendiri mungkin dalam agama Islam kita mengenalnya dengan istilah ria. Ria, betul. Ria. Jadi ingin dilihat, ingin ibadahnya itu dilihat, ingin mendapatkan pujian, tapi dalam pelaksanaannya itu tidak ada niatan sama sekali untuk beribadah. Lebih hanya kepada untuk pamer seperti itu. Nah, kalau untuk melihat hal tersebut tentu kalau di dalam Islam sendiri itu tidak diperkenankan. Tidak boleh kita melaksanakan sesuatu niatannya adalah untuk pamer. Tapi apakah kemudian mengunggah foto ataupun video di media sosial bahwasanya kita berkurban, apakah itu tidak boleh? Tentu saja boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah asalkan kembali lagi
niat kita untuk mengunggah foto ataupun video tersebut bukanlah untuk ajang pamer atau ria, tetapi adalah untuk kebaikan. Oke. Untuk mengajak orang lain agar dapat melaksanakan kebaikan yang serupa. Mungkin dari kita mengupload foto dan juga video, ada orang yang sebelumnya lupa kalau sebentar lagi kurban, jadi ingat, oh iya, sebentar lagi ada kurban. Mungkin karena dia belum membeli hewan kurban, akhirnya dia ikut membeli hewan kurban. Ataupun ada orang mungkin yang tahun ini dia belum mampu untuk berkurban, tapi karena melihat postingan kita, akhirnya oh ya, kalau begitu semoga tahun depan saya bisa ikut berkurban. Akhirnya dia jadi menabung. Tentu Betul. hal tersebut karena kita niatnya adalah untuk kebaikan, maka akan sampai pula kepada orang-orang yang melihatnya sebagai kebaikan. Tapi kalau kita mengunggahnya, kita mau uploadnya dengan niatan ingin pamer, ingin ria, tentu orang akan bisa melihat, wah ini hanya sekedar pamer-pamer saja. Oke, baik. Berarti memang cukup ini ya, cukup krusial ya niat sendiri itu, entah itu niatnya baik atau niatnya baik mungkin ya ayo kita sama-sama berkurban yuk, ini sudah mulai. Betul. Mungkin kurbannya kecil atau mungkin bisa mengumpulkan uang terlebih dahulu. Iya betul. Apalagi kan kalau sekarang ini kan untuk berkurban itu sudah lebih mudah lagi karena banyak beberapa masjid ataupun beberapa lembaga yayasan itu mereka membuka semacam cicilan untuk berkurban. Jadi semisal setelah kurban ini nanti kalau misalnya tahun depan teman-teman ingin ikut berkurban, misalnya ingin ikut berkurban sapi, kalau berkurban sapi itu kan kalau sekarang itu 2.600.000 ya. 2,4. 2,4. Sekitar 2.400.000 per orang. Per orangnya, Nah, betul. kalau misalnya kita bisa cicil, kita tabung sedikit demi sedikit dari sekarang, mungkin kan sebulan kita bisa menyisihkan 200.000 dari pendapatan kita. Kalau ini ditabung selama 1 tahun kan tentunya nanti di Idul Adha berikutnya kita sudah cukup, sudah bisa ikut untuk berkurban. Nah, mungkin hal-hal ini, kesempatan-kesempatan ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya agar nanti di tahun yang akan mendatang juga bisa ikut melaksanakan kurban. Sehingga jauh lebih mudah dan tidak memberatkan. Karena kan kalau langsung, mungkin pikirannya kalau kita langsung ngeluarin 2,4 juta itu kan terasanya agak berat. berat, betul. Tapi kalau kita nabung sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tidak terlalu terasa. Tapi ternyata ada dampaknya. Ada hasilnya, betul. Baik. Kemudian nih, Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk mengajarkan nilai keikhlasan dari Nabi Ibrahim tadi yang diceritakan ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Nabi Ismail kepada generasi muda yang terbiasa dengan segala hal serba instan dan cepat mengeluh. Oke. Untuk mengajarkan keikhlasan ini memang tidak bisa dalam semalam saja ya. Betul. Ataupun hanya teori penyampaian saja, tapi untuk menanamkan keikhlasan ini memang harus kita mulai dari hal-hal kecil, mungkin tidak langsung dalam skala yang besar, tapi bisa kita mulai tanamkan keikhlasan ini dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Semisalnya saja mungkin dalam hari ini kita mengalami kesulitan ataupun mengalami kendala, kita bisa mencoba untuk mengikhlaskan hal tersebut dengan mengintrospeksi diri, dengan melihat oh ini kesalahannya ada di mana, apa yang terjadi, kenapa bisa sampai seperti ini, sehingga ketika kita sudah paham dan mengetahui di mana letak kesalahan kita bisa menjadi lebih ikhlas untuk menerima. Kalau mungkin orang Jawa biasanya bilang lebih legowo, lebih legowo menerima apa yang telah terjadi. Yang mana karena kita tidak hanya ikhlas, tapi karena di situ kita juga mengintrospeksi diri, akhirnya diharapkan kesalahan tersebut tidak terjadi kembali, tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Ya, jadi kita biasakan dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, berarti memang kita perlu untuk mengintrospeksi diri ya, entah setiap malam atau setiap hari ketika kita memiliki kesalahan, apa sih yang membuat kita mengalami kesalahan itu agar tidak terulang di keesokan harinya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kemudian banyak nih anak muda yang ingin tahu atau ingin ikut berkurban secara ekonomi tapi belum mampu untuk membeli hewan ternak. Nah, apa sih alternatif kurban sosial yang nilainya tidak kalah mulia yang bisa mereka lakukan di lingkungan sekitar? Oke. Kalau mungkin saat ini teman-teman belum bisa berkurban secara ekonomi, artinya mungkin belum bisa ikut membeli hewan kurban. Betul. Nah,
hal terbaik yang bisa teman-teman lakukan dan saya rasa ini mudah sekali, yaitu adalah dengan ikut membantu Membantu pelaksanaan prosesnya. kurban yang ada di masjid-masjid ataupun di lingkungan sekitar teman-teman Pro 2 semuanya. Karena dengan kita ikut membantu di situ kan kita juga sudah menyumbangkan tenaga kita. Kembali lagi kalau tadi di awal kan orang yang mampu berkurban mereka membelikan kurban, kita yang belum mampu untuk berkurban menyumbangkan tenaga kita sehingga pelaksanaan kurban ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu kemudian selain itu juga kita juga mendapatkan pahala walaupun kita tidak berkurban, tetapi karena kita ikut membantu, kita pun juga mendapatkan pahalanya. Dan tidak hanya pahalanya saja, kita juga mendapatkan makan-makannya juga. juga betul sekali. Baik. Nah, juga mungkin sedikit menambahkan dari yang tadi Pak ya, mungkin bisa juga untuk menabung sedikit demi sedikit karena tadi Betul. lebih dipermudah ya ternyata. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang tahun ini masih belum bisa berkurban, bisa banget buat bantu proses entah itu distribusi atau mungkin waktu pemotongan pembagian daging-dagingnya itu ya. Betul. Itu bisa banget. Terus juga bisa menabung juga mulai sekarang supaya bisa tahun depan mungkin bisa membelikan kurbannya. Betul. Baik, kemudian kita kembali lagi ke moderasi beragama nih Pak. Moderasi beragama itu kan artinya mengambil jalan tengah ya, yang tidak ekstrim, terlalu ke kanan atau tidak terlalu ke kiri juga. Nah, bagaimana ibadah kurban ini mendidik kita untuk menjadi pribadi yang seimbang dari urusan ketuhanan atau Abdullah bin Allah, Abdullah bin Allah dan juga Abu bin Anas. Seperti itu. Kalau kita melihat dari pelaksanaannya sendiri di dalam pelaksanaan kurban ini, dua hal tersebut sudah terlaksana, yaitu hablum minallah karena kita melaksanakan ibadah kurban ini kan merupakan ibadah. Iya, Dan betul. ibadah itu kan ibadah kita kepada Allah. Setuju. Lalu dalam pelaksanaannya kita bekerja sama, bergotong royong dengan seluruh masyarakat untuk melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban ini. Yang mana dari kebersamaan itu juga sudah terjalin hablum minanas, menjaga kekerabatan kita, menjaga kedekatan kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah, karena kedua hal tersebut sudah terlaksana dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini, tentu perlu kita jaga semangat tersebut agar tidak hanya ketika penyembelihan Idul Adha ini saja, ketika kurban ini saja, tapi kita jaga semangat tersebut di dalam kehidupan kita bermasyarakat sehari-hari agar ibadah kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah itu juga tetap terjaga, tetapi kerukunan kita antar sesama umat manusia itu juga dapat terjaga. Oke, baik. Berarti memang secara garis besar memang sudah terlaksana baik Pak ya, dari misalnya ketika kita memang berniat untuk beribadah dengan berkurban dan juga kita melakukan proses penyembelihan itu juga bergotong royong juga. Baik. Kemudian ini mungkin tanya nih Pak, apa indikator utama yang menunjukkan bahwa seseorang itu sukses dalam mematuhi hikmah dalam ibadah kurban dalam kehidupan bertetangga sehari-hari setelah Idul Adha berlalu ini? Kalau kita lihat dari akar katanya sendiri, kata kurban dalam bahasa Arab itu kan artinya adalah dekat. Jadi kalau kita berbicara tentang apa sih indikator seseorang itu berhasil memetik hikmah daripada Idul Adha ini, dari penyembelihan hewan kurban ini, salah satu indikatornya adalah orang tersebut menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia lebih rajin kembali untuk beribadah, tapi tidak hanya ibadah saja. Kalau kita tarik lagi dalam kehidupan bermasyarakat, dia juga tetap menjaga hubungan dan menjalin tali silaturahmi dengan tetangga sekitar, dengan lingkungan sekitarnya, yang mana dengan hal tersebut itu dapat menjadi indikator bahwasanya seorang itu telah berhasil memetik hikmah daripada Idul Adha itu sendiri. Oke, baik. Berarti memang harus dijaga terus-terusan Pak ya, entah itu tidak hanya ketika Idul Adha saja, tapi setelah Idul Adha pun tetap kita jaga. Betul. Baik. Kemudian karena waktu juga Pak ya, mungkin kita bahas yang terakhir. Jika ada satu pesan inti dari tema kurban dalam bingkai moderasi beragama ini yang harus diingat terus oleh teman-teman Pro 2 bahkan setelah siaran selesai, apa pesannya Pak Ustaz? Mungkin kalau pesan untuk seluruh teman-teman Pro 2, kalau bisa saya ungkapkan dalam satu kalimat, mungkin pesan kami adalah marilah kita menjaga kebersamaan dan juga keharmonisan kita dalam lingkungan bermasyarakat dan juga dalam pergaulan, sebab
kalau bukan kita yang memulai menjaganya, maka perdamaian itu tidak akan pernah ada. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersamaan dan juga keharmonisan antar masyarakat ataupun antar umat beragama. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, teman-teman nggak kerasa nih karena waktu sudah mepet ya. Jadi kita di penghujung dari sepada sendiri. Nah, obrolan ini sangat membuka pikiran kita semua ya teman-teman berdua. Bahkan kurban bukan hanya sebatas menyembelih hewan, melainkan juga menyembelih ego pribadi dan kelompok demi keselamatan kemaslahatan bersama. Nah, sebelum kita berpisah nih Pak Ustadz, mungkin dari Pak Ustadz ingin memberikan closing statement untuk teman-teman Pro 2 khususnya dalam menyambut Hari Raya Idul Adha dalam Mengimani beragama. Oke, untuk teman-teman Pro 2 semuanya, mari kita jaga kerukunan dan juga kedamaian yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah kurban, harapannya agar dapat melaksanakan dengan baik, dengan tertib, kemudian ketika distribusinya semoga dapat berjalan dengan lancar. Dan apabila ada teman-teman yang lainnya yang non muslim yang ingin ikut membantu, silakan bisa membantu dengan cara-cara atau dengan hal-hal yang tadi sudah kita jelaskan dalam pembicaraan ini tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Wira sudah meluangkan waktunya ya untuk teman-teman Pro 2 dan juga untuk kita semua. Kemudian juga terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah mengikuti kita dari awal ya, pembahasan soal yang menarik banget ini. Dan kita akhiri dulu untuk dialog pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di Sepada selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih Pak.